dengan visi dan perkasa perubahan. Terima kasih Bu Titin atas kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Bapak Kepala Tingkat Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu rekan-rekan guru yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan forum diskusi dalam rangka pendampingan yang kedua untuk saya di pagi hari ini. Yang ingin kita bahas dalam forum diskusi ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan tentang visi dan perkasa perubahan yang akan kita lakukan di SMP Negeri Unggulan Proja, bahkan sudah kita lakukan karena kita sekolah sendiri sudah punya visi sekolah. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ini mungkin ditujukan ke Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian, bahwa apakah setahu Bapak Ibu bahwa visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Ya. Silakan Pak, untuk Bapak respon. Jadi dia punya visi sekolah itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi berbudaya dan berwawasan lingkungan, menyongsong Maluku Tenggara Cerdas. Jadi Maluku Tenggara Cerdas itu merupakan program pemerintah daerah, visi pemerintah yang kami ambil di dalam visi sekolah, yang diharapkan bahwa yang pertama siswa-siswa ini berakhlak mulia dalam arti bahwa mereka itu tidak mudah tersinggung, tidak suka membuli. Ini merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya yang berhubungan dengan beriman dan bertakwa. Jadi sekarang itu merupakan kelanjutan. Jadi praktek baik yang dilakukan oleh program sekolah untuk menunjang peningkatan visi dan misi sekolah. Yang pertama, kalau berbudaya ya berhubungan dengan yang ada di sini, peningkatan mutu itu sudah pasti yang berhubungan dengan kemajuan pendidikan di sini, dan itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh visi sekolah tidak bisa, sekalipun belum 100%, tetapi paling tidak bagi anak-anak dan bagi guru itu sudah merupakan acuan bagi mencari langkah-langkah yang terbaik untuk mendapatkan visi yang terbaik. Baik, jadi kan tadi tentang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tentang terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa tidak saling tersinggung dan tidak suka membuli. Melaksanakan dan melihat perilaku siswa di SMP Negeri Unggulan dalam hal ini, dalam penyelenggaraan penerapan visi ini, apakah siswa di sini sudah mudah tidak tersinggung dan tidak membuli satu dengan yang lain? Ya, Ibu kita mengerti untuk perilaku anak-anak SMP Negeri Unggulan dengan penerapan visi sekolah yang tadi telah dijabarkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami merasa bahwa anak-anak SMP Unggulan ini telah mengembangkan diri dengan apa yang telah ditekatkan dalam visi itu. Memang kondisi setiap anak berbeda ya, untuk setiap karakter anak, karena mereka bukan satu orang dua orang dari latar belakang yang sama, tetapi dengan heterogenitasnya membuat kita juga harus bijaksana, harus bisa dengan segala kemampuan untuk menerapkan apa yang menjadi budaya positif itu ke anak. Soal bagaimana anak bisa menerapkan konsep visi tadi, bersyukur anak-anak mudah menghargai sekarang, mereka menerima satu dengan yang lain dengan perbedaan. Nah, karena dalam kelas kan sudah dilancarkan bagaimana satu dengan yang lain bisa saling menghargai, tidak lagi memandang satu beda dengan yang lain, misalnya dia dari latar belakang keluarga dengan ekonomi tertentu atau datang dari latar belakang agama tertentu, tidak lagi menjadi perbedaan, tapi itu menjadi kekayaan yang harus dikuatkan untuk menjadikan SMP Unggulan dapat mencapai tujuan bersama sesuai visi itu. Sekalipun memang juga ditemui ada kondisi-kondisi yang masih belum sempurna bagi anak-anak kami, karena itulah setiap waktu kita terus melakukan perubahan untuk ke arah yang lebih baik, sehingga visi itu benar-benar menjadi dasar bijak anak juga bisa menyadari dengan sungguh dan motivasi yang baik bahwa ini yang mereka harus lakukan. Soal bullying atau soal
menyinggung satu dengan yang lain itu hal yang mungkin sudah terjadi bukan saja di SMP kami, tapi mungkin di semua anak, di semua sekolah, semua jenjang juga, dan itu juga menjadi apa hasanah tersendiri untuk kami di kesiswaan. Bahkan saya juga berdoa semua kami teman-teman guru bahkan kepala sekolah juga supaya dengan perbedaan itu dapat menciptakan akhlak yang mulia bagi peserta didik kita. Jadi dengan adanya praktik baik dari teman-teman CKP itu ini bisa merubah perlahan-lahan konsep kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ke Bapak Bupati. Apakah visi yang telah kita rumuskan selama ini menurut Bapak sudah berpihak kepada kebutuhan sosial kita atau belum? Jadi yang pertama itu kan dikaji berdasarkan kebutuhan siswa, sehingga dari kebutuhan siswa itu baru dibuat dalam bentuk satu permasalahan yang harus diatasi lewat visi. Dan saya kira itu yang dilakukan langkah-langkah. Jadi langkah awalnya melihat keadaan siswa dan kemudian kita programkan dalam visi dan misi yang dilanjutkan dengan definisikan langkah-langkah yang harus dibuat. Dan saya kira itu sudah ada di dalam kurikulum, juga sudah dicantumkan visi dan misi. Terima kasih Pak. Kalau untuk Pak Fahim, apakah dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu menurut Pak Fahim selama ini yang sudah Bapak lakukan itu apakah sudah berpihak ke siswa atau belum? Terima kasih. Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan itu saya untuk visi dan misinya sudah menurut ke siswanya sendiri, karena dalam waktu proses belajarnya yang pas siswa pasti saling menghargai. Proses untuk saling menghargainya karena dapat sosial budayanya, karena sudah dijelaskan seperti tadi Bu Dewi bilang, sudah kita jelaskan kepada siswa sehingga untuk visi dan misi untuk tujuannya ya proses belajarnya sudah sangat baik, dan untuk salah satu visi untuk mencerdaskan kehidupan siswa untuk melakukan yang lebih baik itu sudah sangat baik, karena kemampuan siswa walau dilihat dari karakter masing-masing untuk proses belajarnya menurut saya itu sudah sangat baik, sudah sangat, dan juga dari apa yang guru-guru berikan kepada siswa itu sangat membantu untuk proses mencerdaskan kehidupan siswa sendiri. Terima kasih. Kalau untuk saya sendiri bahwa ketiga visi pribadi saya itu kan bagaimana mewujudkan murid yang berkarakter, kreatif dan budaya semangat Pancasila. Jadi ini saya juga tidak terlepas dari visi sekolah. Visi sekolah kami sebagai visi umum yang bagaimana kami bisa memenuhi harapan daripada keseluruhan stakeholder pendidikan maupun orang tua yang mendidikan anak di sini untuk keinginannya anak itu kedepannya seperti apa, itu tugas dan tanggung jawab kami untuk memenuhi. Ya, oke, silakan dibuktikan. Ayo kita sepakat seperti apa kalau mau bicara? Siapa? Tapi kalau menurut saya itu apa menurut sesuai dengan buku supaya menjadi siswa supaya orang yang Jadi sepakat atau tidak dengan kata-kata tadi bahwa semua ukuran boleh C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat atau B kuadrat. Kalau segitiga siku-siku? C kuadrat sama dengan A kuadrat. C kuadrat sama dengan? A kuadrat. Sama B kuadrat. Kalau terkait dengan itu coba tidak lanjut apa ke depan ini setelah pembelajaran berupa karya 1 bisa berupa karya 2 tidak lanjut ke depan. Ya, ternyatanya kami implementasikan apa yang kami pelajari, kemudian kami mengawal rekan-rekan juga dalam pelaksanaan apa yang sudah kami sosialisasikan. Jadi nanti kan setelah ini biasanya kami juga ada rapat evaluasi di sekolah. Nah di situ kita akan lihat bahwa sejauh mana apa yang kami bagi ke teman-teman rekan-rekan yang ada di sekolah ini apakah sudah diimplementasikan. Kita kami sendiri pun demikian. Apakah apa yang kami lakukan itu selalu kami refleksikan dengan siswa seperti itu.
pertemuan tadi. Jadi apa yang kami lakukan, siswa juga memberikan refleksi. Akhirnya tetap akan ada pada setiap pertemuan. Jadi kami tahu seperti ini mau siswa, seperti ini pembelajaran yang mereka inginkan. Kalau modul 1.4 khususnya untuk aksi nyata itu sudah saya lakukan, dan itu dihadiri oleh kurang lebih 80% guru yang ada di sini hadir mengikuti dari kurang lebih 2 jam pelaksanaan itu untuk sosialisasi tentang budaya, konsep-konsep budaya positif itu hadir semua. Kemudian kan saya ada 2 kemarin di koneksi antar materi itu yang saya programkan untuk aksi nyata itu ada 2, yaitu kesepakatan kelas itu sudah saya lakukan di kelas yang saya mengajar, itu ada 2 kelas. Kemudian di yang kedua tentang sosialisasi tentang budaya-budaya positif itu sudah juga terlaksana di hari Jumat bulan kemarin. Apakah Bunda sudah mengunggah di saksi? Saya unggahnya rencananya hari ini karena baru semalam saya upload di YouTube. Jadi memang rencananya hari ini baru saya unggah di mereka mengajar PM dan langsung di LMS. Berarti saya juga bisa nonton di YouTube itu. Iya, misalnya. Terkait dengan itu, saya juga mau bertanya dengan pada waktu diskusi tentang komunitas praktisi. Apakah sudah berjalan lancar? Untuk komunitas praktisi di sekolah ini alhamdulillah sudah. Kami kan dari awal memang sebelum juga kami sudah punya UMS di sekolah yang rutinitasnya kegiatan itu kalau sesuai jadwal biasanya sebulan sekali. Cuma kalau seperti yang kemarin, kalau kami punya kegiatan tiba-tiba, maka teman-teman itu support hadir, walaupun hanya undangannya itu lewat WA saja, itu mereka tetap mensupport, menghadiri dan tanggapan mereka mendukung. Berarti ada di situ ada umpan balik juga terkait kegiatan aksi nyata. Iya, ada umpan balik yang kami peroleh dari teman-teman, langsung kami videokan juga dalam kegiatan itu. Mereka merespon apa yang kami lakukan, itu ada ditanggapi oleh beberapa teman pada kegiatan akhir kemarin. Dan pada umumnya itu responnya sangat baik. Mereka terlebih pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi.